Hai, gue Tio. Channel ini gue buat untuk membahas perihal anime, manga, manhwa, atau apapun yang menurut gue seru. Pertama, gue mau bilang bahwa di tiap peradaban, pemikiran seseorang itu dituangkan dalam berbagai hal. Mungkin bisa jadi buku-buku filsafat, kitab-kitab, novel, komik, manga, manhwa, atau bahkan film. Atau yang lainnya. Yang akarnya itu sebenarnya observasi dia terhadap alam, terhadap lingkungannya, atau imajinasinya dia sendiri. Tapi pasti ada batasannya. Nah, gue mau cerita sedikit tentang anime One Piece atau komik One Piece dan prediksi gue yang sebenarnya keliru saat MC atau Luffy melawan Kaido atau villainnya. Yang pertama, di setiap arc film atau komiknya One Piece biasanya itu terdapat pola-pola yang biasanya itu sama. Contohnya, kita sekurang-kurangnya di One Piece itu ada 3 kerajaan yang kepala kerajaannya atau rajanya hendak diturunkan oleh rakyatnya. Nah, di belakang rajanya itu ada orang yang atau ada orang yang dibalik bayangan lah intinya. Nah, contohnya ya kerajaan pertama itu adalah Alabasta. Rajanya itu namanya Raja Cobra. Di belakangnya Raja Cobra itu ada si Cipuga yang namanya Crocodile. Nah, yang kedua itu ada Dressrosa. Rajanya ada Doflamingo dan Quijote. Di belakangnya itu ada Kiros. Nah, yang ketiga itu adalah Kerajaan Wano atau negeri Wano, di mana rajanya itu adalah Orochi, di belakangnya ada Kaido. Nah, yang di balik bayangannya itu adalah Kaido intinya gitu. Nah, cara mengendalikan rakyat saat akan kudeta itu berbagai macam cara. Yang pertama, untuk Alabasta, caranya atau metode yang digunakan untuk membuat gaduh malah sebenarnya bukan menenangkan ya, membuat gaduh civilian atau musuhnya itu adalah dengan Mr. Tree yang punya kemampuan berubah-ubah wujud atau muka atau wajah itu datang dan mengubah persepsi terhadap sang raja sehingga terjadilah pertempuran yang sebenarnya nggak diperlukan. Nah, si krokodil ini nggak mau dia menjadi raja sebenarnya karena adanya dia di Alabasta itu dengan tujuan lain yang menurut dia itu lebih tinggi daripada seorang raja. Nah, kalau caranya Don Quiquid Doflamingo itu dia membungkam rakyat Dressrosa dengan cara sosok yang bernama Sugar yang berkemampuan jika seseorang disentuh oleh Sugar, orang tersebut menjadi boneka dan siapapun yang mengenal orang itu akan melupakan seketika. Contoh ada Miss A gitu. A disentuh oleh Sugar. Si A ini berubah menjadi boneka dan orang yang mengenal si A itu lupa bahwa si A itu pernah ada. Ngeri banget. Nah, kalau yang ketiga, cara Orochi untuk bukan membungkam sih, cara Orochi untuk membuat rakyat itu lebih sebenarnya memprihatinkan itu membagi-bagikan buah yang gagal, buah iblis yang gagal. Maksudnya gagal itu sebuah makanan yang sebenarnya tidak layak untuk dimakan. Memang saat dimakan itu timbul rasa bahagia atau yang makan itu bisa tertawa-tawa. Tapi apakah tertawanya itu betul-betul bahagia? Padahal atau sebenarnya di lain kesempatan, di lain kondisi yang harusnya dia bersedih, yang harusnya dia merasa kesakitan, dia hanya bisa tertawa. Padahal harusnya nggak itu. Sebenarnya kejam sih sebenarnya. Dia nggak bisa
mengekspresikan gue tuh harusnya sedih di posisi ini, tapi dia cuma bisa ketawa. Itu bukan karena dia pengen ketawa, tapi emang dia nggak bisa melakukan hal lain selain tertawa. Nah, untuk yang menurut gue salah saat memprediksi itu kekalahan dari musuh utamanya. Contoh, krokodil saat kalah itu dia kan di bawah tanah nih, dipukul dari bawah tanah sampai tembus ke atas, sampai menjulang ke langit, jatuhlah dia ke bumi lagi. Jadi bawah tanah sangat tebel itu hancur sampai atas. Nah, kalau Doflamingo itu dia kebalikannya, dari langit hantam ke bumi sampai daratannya tuh naik. Nah, kalau yang ketiga si Kaido. Nah, Kaido ini gue kira bakal buat memasuki negeri Wano itu kan naik air terjun ya. Gue kira bakal amblas gitu, ternyata enggak. Tapi jurus terbarunya si Luffy itu kan saat nyoba mukul pohonnya hancur. Nah, ternyata saat mukul Kaido pakai gear 5-nya dia, itu daratannya hancur sama sekali. Atau di belakang Kaidonya itu hancur. Sampai buat kawah. Nah, ini ada lagi chapter terbaru. Sebelum chapter terbaru, Grand Bull atau Admiral Grand Bull itu kan datang ke negeri Wano dengan cara terbang. Nah, ini hampir sama dengan saat si Doflamingo datang ke Panghazard. Itu juga sama terbang atau kelihatannya terbang gitu kan. Nah, di sana setelah Panghazard kan paling enggak ada Panghazard, ada 4 atau 5 arc sebelumnya. Nah, di sini ada yang katanya atau setelah Wano ini adalah final saga. Mungkin ada sekitar 4 atau 5 arc lagi. Kalau kemunculannya kan mirip banget kayak si Doflamingo, yang otomatis kemungkinan sekitar 4 atau 5 arc lagi. Urut-urutannya bagaimana itu terserah pembuatnya. Kita tahu sendiri. Oh ya, cara gue membahas ini mirip dengan salah satu episode Hiduplah Indonesia Maya yang berjudul AP.alone.strong. Dalam kurung itu orang hutan versus orang tolol dalam tutup kurung. Cara Panji menceritakan kisah di film yang terjadi atau cara Panji menceritakan kisah di film itu sama dengan yang terjadi di dunia nyata. Tapi ini bukannya gue niru atau dimirip-miripin, karena gue udah pakai cara ini dari lama sebenarnya. Cuma nggak dijelasin ini maksudnya apa. Nah, seperti yang gue bahas tadi, 3 kerajaan, gue juga nggak ngejelasin ini maksudnya apa. Mungkin bisa dicerna masing-masing atau dipahami lah apa maksudnya. Gue cuma menceritakan dari sudut pandang yang kayaknya mudah dipahami. Contoh-contohnya bakal gue lampirin nanti, dan untuk apa itu maksudnya mungkin bisa dipikirkan masing-masing atau gue buat di video selanjutnya kalau gue mau. Sekian dari gue, terima kasih. Selamat.